Assalamualaikum anak-anak. Di video pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila pada topik A, macam-macam norma dalam kehidupan. Nah, dalam topik ini, kita akan sama-sama membahas pengertian norma, fungsi norma, jenis-jenis norma, hak, dan kewajiban. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, anak-anak, apakah ada yang tahu apa sih norma itu? Ya, jadi norma adalah seperangkat aturan sosial atau patokan perilaku manusia atau panduan hidup yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Tentunya, norma akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok secara luas. Jika tanpa adanya norma, kehidupan masyarakat bisa kacau dan semeraut. Maka dari itu, aturan dalam bentuk norma tetap dibutuhkan. Nah, anak-anak, itulah pengertian dari norma. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi norma. Norma adalah untuk memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang juga berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antara anggota masyarakat. Dengan fungsi tersebut, maka norma perlu disosialisasikan karena memiliki peran yang penting dalam mewujudkan ketertiban sosial di masyarakat. Nah, anak-anak, itulah fungsi dari norma. Selanjutnya, kita ke materi jenis-jenis norma yang berlaku dalam kehidupan. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis norma. Nah, anak-anak, adapun jenis-jenis norma yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ada jenis norma agama. Nah, anak-anak, norma agama adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Anak-anak, fungsi norma agama sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat beragama yang berasal dari perintah dan larangan pencipta. Anak-anak, contoh norma agama yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, ada norma agama Islam, di mana mewajibkan umatnya untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Kemudian ada norma agama Kristen, yang di mana mewajibkan umatnya untuk melaksanakan 10 perintah Allah. Kemudian ada norma agama Hindu yang mempercayai reinkarnasi atau kelahiran kembali. Nah, selanjutnya ada norma hukum. Anak-anak, norma hukum adalah norma yang berdasarkan
pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional. Anak-anak, fungsi norma hukum agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan di suatu negara. Nah, anak-anak, contoh norma hukum yang berlaku di masyarakat yang pertama, tidak melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu, sampai membunuh. Kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak. Nah, ketiga, memberikan kesaksian di muka sidang pengadilan. Nah, selanjutnya ada norma kesusilaan. Nah, anak-anak, norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Nah, anak-anak, fungsi norma kesusilaan adalah pegangan hidup dan melaksanakan nilai dan moral dalam rangka menghargai harkat dan martabat orang lain. Nah, anak-anak, contoh norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, yang pertama menghormati guru. Kemudian yang kedua, menjaga kesopanan dan etika berbicara di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga, menghormati dan bekerja sama dengan teman sekelas. Nah, selanjutnya ada norma kesopanan. Anak-anak, norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini ibarat peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya mengenai cara berpakaian, cara bersikap dalam pergaulan, hingga cara berbicara dengan berbagai generasi. Nah, anak-anak, sebenarnya norma kesopanan bersifat relatif karena memiliki standar yang berbeda-beda di masyarakat tergantung pada budaya. Namun, pada dasarnya masing-masing kelompok masyarakat memiliki standar kesopanan sendiri. Anak-anak, adapun contoh norma kesopanan yang berlaku di masyarakat, yang pertama, meminta maaf ketika melakukan kesalahan atau membuat kesal orang lain. Kemudian, mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan pertolongan atau bantuan. Dan yang ketiga, tidak meludah sembarang atau di depan orang lain. Nah, itulah jenis-jenis norma yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian hak dan pengertian kewajiban. Nah, anak-anak, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hak. Nah, anak-anak, hak adalah sesuatu yang kita miliki atau yang layak diterima sebagai manusia. Nah, anak-anak, hak-hak ini melindungi kita dan memastikan bahwa kita diperlakukan dengan adil dan baik. Nah, anak-anak, ada beberapa hak dasar
yaitu yang pertama ada hak untuk hidup. Nah, semua orang berhak hidup dan tidak boleh disakiti atau membahayakan nyawanya. Dan yang kedua, hak untuk belajar. Nah, anak-anak, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan peluang untuk belajar. Kemudian yang ketiga, hak untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua orang berhak pada makanan yang cukup, pakaian, dan tempat tinggal yang aman. Nah, yang keempat ada hak untuk bersuara. Nah, anak-anak, setiap orang punya hak untuk menyatakan pendapat mereka dan dipedulikan. Nah, itulah hak. Kemudian kita akan membahas mengenai kewajiban. Nah, anak-anak, kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang kita miliki sebagai individu dalam masyarakat. Nah, adapun contoh kewajiban dalam masyarakat, yang pertama, kewajiban untuk belajar. Anak-anak, kita memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha yang terbaik di sekolah. Nah, yang kedua, kewajiban untuk bersikap baik. Nah, anak-anak, kita harus bersikap baik kepada orang lain, tidak menyakiti atau mengganggu mereka. Kemudian yang ketiga, kewajiban untuk merawat lingkungan. Nah, anak-anak, kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga alam. Kemudian yang keempat, kewajiban untuk membantu orang lain. Anak-anak, kita harus membantu orang yang membutuhkan, seperti teman yang sakit atau orang yang kesulitan. Kemudian yang kelima, kewajiban untuk taat pada hukum. Kita harus taat pada hukum dan peraturan yang ada untuk menjaga ketertiban. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami. Baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.